Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, tidak kurang satu apapun. Dan semoga dimudahkan serta dilancarkan rezekinya pada hari ini. Bagi yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oh ya, hari ini saya mendapatkan undangan kembali dari Honda Menara Agung untuk menghadiri acara launching all new Honda Vario yang diadakan di Basco Grand Mall Kota Padang. Oke, kita sudah sampai di Basco Grand Mall. Cukup ramai juga nih hari ini, di hari Minggu tanggal 20. Itu kawan-kawan sudah ngumpul di sana tuh guys. Nah, ini adalah kawan-kawan dari motovlogger dan juga dari rekan-rekan media ya, teman-teman ya. Dia sudah hadir di sini. Nanti kita akan bersama-sama menyaksikan acara launching dari all new Honda Vario 125 di akhir tahun 2025 ini ya, teman-teman ya. Nah, inilah acara launching dari Honda Vario 125 yang diadakan di Basco Grand Mall Kota Padang. Kita akan saksikan bersama PT Menara Agung. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk PT Menara Agung. 3, 2, 1. Dan inilah dia all new Vario 125. Nah, launching dari Honda Menara Agung ini memperkenalkan 3 tipe all new Honda Vario 125, yaitu dengan tipe CBS dengan 3 varian warna, Sporty Mint, Sporty Red, dan Sporty Black. Tipe yang kedua itu adalah tipe CBS ISS, di mana juga memperkenalkan dengan 3 varian warna, yaitu Advance Matte Black, Advance Matte Red, dan Advance Blue. Untuk bodi sekarang memiliki lekukan tajam dan tegas ya, dengan tetap mempertahankan model lampu V-shape-nya sehingga menjadi lebih sporty untuk Honda All New Vario 125 tahun 2025 akhir ini ya teman-teman ya. Untuk lampu depan itu sudah menggunakan LED dan juga lampu sen depan dan juga lampu sen belakang ya teman-teman, dengan menggunakan teknologi LED terbaru tentunya ya pada all new Vario 125 pada ini. Panel meter sudah mendapatkan sentuhan corak baru yang fresh dan atraktif ya, dimana panel meter ini sudah full digital dengan memuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, trip meter, pergantian oli, indikator baterai, dan tegangan aki ya teman-teman ya. Pada tipe CBS itu kita masih menggunakan kunci biasa ya teman-teman ya, kunci manual, sedangkan untuk tipe CBS SS dan Street itu sudah menggunakan Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan alarm anti maling dan answer back system ya teman-teman ya. Untuk semua tipe itu sudah mendapatkan USB charger Type-C dengan output maksimal 5 volt 3 ampere di dalam konsol box yang cukup luas ini ya teman-teman ya. Honda New Vario ini ditenagai dengan mesin 125 cc dengan teknologi ASP, di mana model ini mampu menghasilkan konsumsi BBM yang irit hingga 51,7 km per liter ya teman-teman ya. Untuk ban depan itu dengan ukuran 90/80 dengan ring 14 tubeless ya. Lalu untuk ban belakang itu adalah 100/80 dengan ring 14 dan juga tubeless nih teman-teman. Untuk bagasinya cukup luas ya teman-teman ya, itu dengan ukuran 18 liter ya, itu cukup lah ya untuk memasukkan atau muat lah ya untuk helm half face ya teman-teman ya. Nah, ini yang terbaru dari Honda Vario 125 di akhir 2025 ini, atau tersebut dengan Honda Vario 125 2026 ya. Nah, yang model terbaru ini adalah yang Honda Vario Street ya, dimana mengikuti penerusnya, adiknya itu ya, si Honda Beat Street ya. Nah, dimana untuk yang Street ini stangnya itu naked ya, alias kelihatan batang stangnya. Nah, tuh dengan speedometer LED yang informatif juga sih ya.
Nah, ini terpisah dengan si stangnya, si LED speedometernya ya. Nah, gitu. Ini mantap ini untuk anak-anak muda nih, cocok banget nih Honda Vario Street ini. Untuk lampu sen, lampu DRL, dan lampu besarnya ini sudah LED semua nih. Dari tipe yang terendah CBS, CBSS, dan juga untuk Vario Street. Dan ini V-shape ya, dan lebih sporty. Ini desain V-shape ini ya, kayak elang ya, mata elang. Footstepnya ini masih menggunakan footstep model-model lama ya, bukan seperti yang Vario 160 ataupun di ADV 160 yang kemarin baru launching ya, yang sudah besi di sininya langsung. Kalau ini masih diselimuti oleh karet ya, dan masih model lama nih untuk footstepnya. Untuk Vario 125 baik yang CBS, CBS SS dan Vario Street ini itu dilengkapi dengan teknologi ESP ya. Itu membuat si Vario ini lebih irit ya, itu bisa sekitar 51,7 km per liter ya untuk pemakaian bahan bakarnya. Desain dari bodi samping itu berbeda dengan yang versi sebelumnya atau Gen 4 ya, dan ini lebih banyak garis-garis tegas yang lebih memperlihatkan ke arah sportinya gitu ya. Dan di sini ada variasi seperti lubang angin ya. Kalau yang lama kan ini polos saja ya. Dan untuk rem depan itu sudah cakram, satu piston ya. Nah, ini menggunakan ban 9080 ring 14. Decknya ini juga lumayan cukup lega ya. Dan untuk kaki ini nggak sampai ke sini sih ya, untuk kakinya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan port charger Type-C ya, untuk semua varian ya, baik yang CBS, CBS ISS, dan Vario Street ya. Nah, ini untuk Street itu sudah keyless ya untuk kuncinya. Dan sini juga ada penyimpanan yang lumayan cukup lah ya untuk menyimpan sesuatu di sini yang tidak begitu besar. Nah, untuk jok kita buka dulu joknya. Ini untuk joknya cukup empuk juga nih. Dan untuk bagasinya sama ya dengan Vario sebelumnya. Ini sekitar 18 liter ya. Nah, ini untuk sayap bagian belakangnya terbuat dari besi ya. Dan ini modelnya sudah berubah ya, tidak sama dengan yang versi sebelumnya atau Gen 4 ya. Dan untuk lampu rem ini juga sudah dilengkapi dengan LED. Begitu juga dengan lampu sennya. Nah, ini model belakangnya itu lebih sporty ya kesannya. Nah, untuk bagian belakang ini masih menggunakan tromol ya, baik yang tipe yang CBS, CBS ISS, dan Vario Street ya, masih dengan tromol. Nah, untuk velgnya itu untuk Vario Street itu sesuai dengan warna stripingnya ya. Ini kebetulan yang purple, nah jadi velgnya juga purple ya. Lebih sporty dan lebih mantap lagi ya. Kita akan coba si Vario Street 125 yang model terbaru ya di 2025 akhir ini atau 2026 nantinya ya. Ini dengan stang yang naked ya. Ini stangnya cukup lebar dan agak tinggi dari Vario sebelumnya. Kalau untuk saya yang 160 itu tingginya, ini jinjit ya. Jinjit. Kalau joknya ini terlalu lebar kali ya kayaknya. Ini perlu ditapas nih kalau mau yang napak sedikit ya. Kalau untuk satu kaki sih bisa ya kayak gini ya. Nah, jadi kalau ingin napaknya seperti ini, dua-dua kaki itu harus dipapas bagian samping joknya nih. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan si Vario 125 Street ini ya. Nah, ini dengan speedometernya yang terpisah dengan handlebarnya atau stangnya yang naked ya.
kita akan coba. Untuk stangnya enak ya, si Vario 125 Street ini ya. Berbeda dengan rasanya ketika saya menggunakan Vario 160 yang biasa saya gunakan sehari-hari ya. Ini lebih lebar, feel-nya itu sama seperti saya menggunakan EDV 160 ya, yang juga biasa saya gunakan sehari-hari ya ketika saya pergi kerja ya. Ini lebih enak ya, lebih santai kita ya dibandingkan Vario 160 yang biasa saya pakai ya. Untuk stangnya lebih enak ini kayaknya, dan asik ya stangnya. Handlingnya enak juga ini, dan untuk shocknya itu cukup empuk ya dibandingkan 160 yang saya pakai kemarin ya. Cukup enak ya, dan mungkin karena ini masih baru, kita unit test drive itu masih padat ya, semua dari kaki-kaki, body-body ya, itu nggak goyang, nggak bunyi-bunyi ya. Asik juga ya. Dan pasti untuk footstepnya atau si ini untuk di kaki ini itu lebih lapang ya. Dan dengan saya yang tinggi 160 itu nggak kena ya dengan bagian bagasi di bawah ini. Ini enak nih makainya nih teman-teman. Terus nih untuk harian ini enak nih. Untuk harian, untuk jalan jauh itu enak ini ya, si Vario 125 Street ini. Dengan desain body yang lebih sporty tentunya ya. Lebih asik memang ini. Wah, ini kayaknya asik juga ini kalau ditukar nih yang 160 itu ya dengan 125 Street ini ya. Lebih santai ini bawanya. Lebih asik nih kayaknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan atau ingin membawa Vario 125 yang kesannya sporty ya, itu teman-teman bisa memilih Vario 125 Street ini ya, dengan desain naked handlebarnya, dengan naked stangnya, mantap. Nah inilah Vario yang keluar sekarang nih teman-teman, yang 125. Ini varian terbaru di akhir 2025 atau kita sebut saja nanti Vario 2026 ya, itu dengan varian Vario Street. Nah bagi teman-teman yang ingin memiliki si Vario Street ini itu bisa langsung ke Menara Agung di Kota Padang atau di kota masing-masing ya, dengan desain yang lebih sporty, elegan ya, untuk anak muda cocok banget. Oke teman-teman, nah itulah tadi ya kita melihat, menyaksikan dan menghadiri acara launchingnya Honda Vario 125 terbaru di tahun 2025 akhir, atau kita sebut saja itu Honda Vario 125 2026. Dimana dengan varian tertingginya yaitu Vario 125 Street ya, atau Honda Vario Street. Dan ketika saya coba nih, ini sekarang saya menggunakan Honda Vario 160 ya, yang tipe tertinggi ABS, yang tahun kemarin rilis ya, di 2024 akhir ya.
atau Honda Vario 160 2025. Dan lebih enak ya stangnya si Honda Vario 125 Street itu teman-teman ya, dibandingkan yang ini ya. Kalau ini rendah banget dia. Kalau itu dia agak tinggi ya stangnya gini ya. Kayak gini tingginya tadi ya. Waktu dicoba tadi tuh. Lebih enak dia untuk harian maupun untuk jalan jauh ya teman-teman ya. Lebih asik lagi ya. Kalau ada nih 160 yang kayak gitu ya, 160 Street, aduh mau juga tuh kayaknya tuh ditukar nih. Kalau ini untuk harian sih agak kurang juga sih ya. Cuman kalau untuk jalan jauh itu lumayan pegel ya, punggung dan pundak ya teman-teman ya. Oke, kita belok ke Lapai. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat atau berguna bagi teman-teman yang mencari informasi pada channel saya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.